Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Pertanyaan saya tombol ngantuk. Saya Pak Heri dari Jombang. Dari beberapa slide yang ditayangkan tadi, saya yang paling tertarik itu dengan yang terakhir. Siapa Pak? Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Artinya saya bisa membagikan teman-teman agar ngantuknya berkurang. Tentang industri unggulan. Setelah saya baca hasil jepretan dari kamera saya, Jombang nggak ada. Iya, saya juga seperti ya, Jombang nggak ada. Mungkin lebih banyak industri menengah kecil ya, IKM. Padahal di Jombang ada susu yang besar loh. Produksi susu. Yes. Karena di tempat Pujon. sekolah saya itu kebetulan jam pulang masuk sekolah itu dinunuti oleh KUD. Jadi di KUD itu nampung susu yang sangat besar. Saya katakan begitu karena produk susu sapi dari Wonosalam Jombang itu dikirim ke Nestle, pabrik susu Nestle, kemudian 4 hari sekali, kalau tidak 3 hari sekali itu kirim ke Jakarta itu pakai terpusul yang besar dari tangki besar berapa ribu liter. Susu lagi besar dicobain Itu, nah ini yang nomor 1. Kalau bicara persusuan, Jombang dimasukkan. Jurusannya sekarang Yang saya heran malah Blitar, kalau Blitar ada Tulungagung. Saya aslinya Tulungagung. daging. Tulungagung yang mana ya yang produksi susu? Ayo ono enggak? Mungkin di daerah barat atau daerah lain. Mungkin Ini curhat saya. dagingnya mungkin. Dagingnya mungkin. Atas dasar apa ini sebelum saya turun Jombang tidak dimasukkan. Kemudian terkait yang nomor 4, industri pengolahan kayu. Jadi Jombang ada pabrik penyeludup itu besar sekali. Susu batu kan melo. Dan Pujon. Pujon. Bukan yang banyak, tapi ada yang kecil. Kopi kakao. Malang itu jangan. Memang bagiannya Oh ya kan sama masuk lautan. Di Malang itu kan damping. saya kira itu saja. Kopi. Dan untuk operator nanti bisa digeser ke yang lain. Nek hasil laut kan kalau mungkin di Malang Selatan bisa jadi. Kayu itu Malang. Terima kasih Pak Heri. Ya, jadi memang kami melakukan pemetaan ini tidak sendiri, tapi ada tim Pak.
Artinya dan tim itu memang punya kriteria salah satunya mungkin juga disebabkan adalah bahan baku, kapasitas produksi, kemudian potensi pasar dan sebagainya. Artinya ini sudah dilakukan analisa secara mendalam. Artinya kalau saya ditanya kenapa kok Jombang nggak ada susu Semakayu atau nggak ada sama sekali ya industri yang masuk situ. Nah, ini terkait dengan tiga hal tadi ya, bahan baku, kapasitas produksi, dan potensi pasar. Nah, artinya bukan berarti untuk susu dan kayu tidak bisa dikembangkan di Jombang. Artinya kalau kita bicara prioritas, maka kita lihat yang ada di sini adalah prioritas. Tapi Jombang kebetulan karena tidak ada, maka potensinya lebih banyak ke industri kecil menengah. Karena ini fokusnya lebih ke industri besar dan sentra industri. Ya, kalau sentra industri kan berarti memang cukup banyak industri di sana yang sejenis. Ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak mengusulkan bahwa oh ya itu nanti bisa masuk ya, itu pasti kita akan tampung. Tapi kalau seumpama harus masuk berarti kita rasanya tidak bisa memutuskan sendiri. Ada tim yang khusus untuk mengidentifikasi industri unggulan, dan ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan induk provinsi. Nah, kalau nanti ada rencana induk pembangunan Kabupaten Jombang, nah itu mungkin bisa nanti diajukan karena ini merupakan per kabupaten kota nantinya. Kalau untuk provinsi, karena kita sifatnya adalah global ya untuk provinsi, maka inilah hasil identifikasinya. Tapi kalau untuk kabupaten itu mungkin masih bisa masuk sesuai seperti yang ada di sana. Nah, kalau kita bicara potensi program studi apa yang harus dikembangkan, nah paling enggak prioritasnya ada seperti ini. Tapi kalau untuk yang Jombang karena nggak ada di sini ya, memang harus melihat rencana pembangunan induk Kabupaten Jombang, rencana pembangunan industri Kabupaten Jombang. Nah itu yang nanti bisa dijadikan acuan karena kabupaten kota punya rencana induk pembangunan industri masing-masing. Nah masalahnya sekarang yang sudah membuat rencana induk rencana pembangunan industri kabupaten kota itu belum semua kabupaten kota di Jawa Timur. Kan totalnya 38 ya. Nah itu masih tadi kan ada di slide yang berikutnya masih baru 7. Kayaknya Jombang belum. Ya, atas. Terus. Kenapa kok tidak semua kabupaten kota membuat? Karena mereka fokusnya beda-beda. Ada yang fokusnya di perdagangan, ada yang di pertanian, ada yang di industri. Terus Pak. Lanjut terus ke atas. Nah, ya itu yang peta tadi atas. Nah, itu ada berapa ini? Yang paling kanan. Baru 7 ya. 7 kabupaten. Nah, sudah kabupaten. Artinya ini kita lagi saya sosialisasi agar mereka bisa buat rencana pembangunan industri masing-masing kota. Nah, pada saat mereka membuat RPIK, cara pembangunan industri masing-masing kota, itu berkonsultasi ke tempat kami. Kebetulan di kami ada bidang khusus yang menangani masalah ini. Jadi kebetulan bukan di bidang saya sebagai manusia industri. Nah, itu kita keliling terus Pak, Bapak Ibu. Bagaimana pada saat diminta ada tumbang, saya coba kok kayaknya belum ya. Nah itu kita berusaha bagaimana mereka bisa membuat agar bisa jelas prioritas dari industri yang mereka kembangkan. Ya, Pak. Kalau umpamanya mereka tidak punya konsep tentang pembangunan industri ini ya nanti hanya sekedar untuk mengadakan kegiatan yang bukan prioritas seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin untuk yang provinsi kebetulan masih belum masuk ya Pak, untuk coba. Tapi Tulungagung ada ya, cuma bukan ini ya, bukan apa tadi Pak yang belum masuk industri apa? Susu katanya. Susu masuk di Tulungagung.
Oh, Tulungagung. Oh, Tulungagung susu masuk, Pak. bukan susunya. Oh, Daging bu. sama susu. Ya, tapi sama susu. Ya. Ya mungkin itu Pak Heri. Ya. Alhamdulillah nggak ada lagi ya setelah membahas tentang industri tadi itu. Tapi bukan berarti langsung terima kasih. Barangkali teman-teman Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi. Mungkin nggak harus bertanya ya Bapak Ibu ya, bisa mungkin menyampaikan pengalamannya yang mungkin bisa saling mengisi teman-teman, menambah wawasan teman-teman yang ada di sini. Nggak harus selalu bertanya, atau mungkin bisa membuat sebuah membuat pernyataan bahwa oh ini gini loh di tempat kami kayaknya perlu ini. Makasih dari Pacitan, Bapak siapa? Bapak Yudi. Mau tanya pada Bapak aja, sudah pernah dialog dengan anggota DPR provinsi tentang masalah dunia industri, dunia pendidikan, atau yang menyangkut tentang siswa bekerja? Tanya pada Bapak aja. Maksudnya yang dialog siapa Pak? Dialog dari perindustrian dengan DPRD provinsi. Oh gitu ya. Yang Iya. pendidikan. Siapa? Kalau masalah industri, pada saat membuat yang namanya perda, ya tadi ada perda nomor 3 tahun 2019, itu harus sepersetujuan DPRD Pak. Ya, Ya. makasih. Jadi pasti kita sudah ada dialog, nggak sampai ke sana. Tapi kalau secara keseluruhan, secara umum itu kita sudah melakukan dialog. Ya mungkin ada pihak-pihak di kami yang mungkin dialog, bukan saya Pak. Tapi ada pihak-pihak kami yang pada saat menyusun perda dan pergub tadi yang tahun 2019 itu sudah melalui tahapan-tahapan yang memang tidak yang harus dilewati ya tahapan. Salah satunya adalah komunikasi dengan DPRD. Ya, terima kasih. Siap. Terus kalau saya berpandangan semua yang terjadi di negara kita itu berdasarkan dari aturan, mulai dari keputusan bupati mungkin sampai keputusan presiden. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia pendidikan, di dunia industri, itu mungkin tergantung dari aturan yang sudah dibuat dan disetujui oleh anggota dewan. Kalau saya melihat, contohnya kita sebagai guru ini rata-rata yang disetujui itu ijazahnya S1 ya. S1 bisa jadi guru, bisa wajib, bisa ulang atau tidak, wajib S1. Tapi kalau kita lihat, apakah yang mengatur, menentukan, mengeluarkan kebijakan aturan itu apakah setara dengan guru dari sisi pendidikan atau mungkin di atasnya? Artinya gini, Bapak-bapak, Ibu, kalau kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota dewan yang terhormat tidak sesuai atau tidak mengetahui gitu aja, atau mungkin banyak titipan dari lain-lain, sehingga produk dari guru itu siswa keluar banyak yang tidak diterima di dunia industri. Akhirnya ke situ Pak Fajar. Sampai saat ini saya sendiri juga belum memahami bagaimana penyelesaian masalah
ketenaga kerjaan di Indonesia, khususnya bagi anak didik kita lulus SMK jurusan mesin masuk ke mesin, otomotif masuk otomotif, tata busana. Kalau saya lihat tadi produk Bapak baca tadi yang paling banyak tadi menghasilkan PDRB pengolahan sajane bagus sekali, lulus SMK jurusan teknologi kendaraan ringan. Di situ sudah ada perusahaan-perusahaan yang bisa menerima tenaga kerja dari lulusan anak-anak kami. Nah, bagi saya simpelnya gini aja. Kalau ada aturan, mungkin dari keputusan presiden, di negara kita yang sangat kaya raya dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, keputusan presiden itu mbok yo misalkan mungkin dari Jawa Timur ini nanti sebagai pendobrak pertama nggawe produk otomotif made in Indonesia yang dulu sebagai kendaraannya Pak Jokowi pertama sebagai presiden. Kuwi mbok jadi terus nih. Jadi mobil SMK itu tadi dipakai dari instansi yang terendah di desa, mulai kepala desa oleh mobil. Ini produknya ya SMK. Terus sampai presiden sekalipun ya produk SMK. Harapan kami dengan ada Made in Indonesia tadi, anak-anak didik kita khususnya jurusan otomotif, saya yakin mempunyai peluang besar untuk masuk ke industri otomotif. Karena dengan adanya Made in Indonesia tadi, produk-produk otomotif dari luar negeri akan bersaing dengan produk Made in Indonesia melalui keputusan presiden. Makanya yang pertama dengan ini saya hubungkan antara anggota DPR sebagai itu yang nggak berani penentu kebijakan atau pengedot aturan dan presiden sebagai legalisasi produk, terus siswa lulusan SMK sebagai pengisi lowongan kerja itu akan mik, itu khususnya untuk otomotif. Saya sejarahnya Jepang itu setelah dibombardir oleh Amerika, itu semuanya kasih Hirohito memerintahkan golek ono guru. Dan dokter pertama kali itu guru sebetulnya. boleh sama dokter sama guru. Nah, setelah guru-guru itu umur, guru-guru itu mengembangkan kemampuannya ke seluruh negara. 20 tahun kemudian jadi mobil Dengan pijak. keberhasilan itu, 20 tahun kemudian jadi mobil pijak. yang saya lihat seperti ini, keberhasilannya bisa kita lihat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Pacitan. Ya, ini masukan ya berarti ya Pak Yudi ya. Artinya kami yang di daerah ini nantinya akan lebih apa ya istilahnya lebih memberi masukan ke pusat bahwa hal seperti ini memang harus diutamakan. Walaupun mungkin sudah ada yang namanya tadi ya penggunaan produk dalam negeri yang TKDN tadi ya, tapi mungkin banyak hal yang mungkin kita masih belum sempurna. Artinya kita masih harus selalu mengedepankan bagaimana
prioritas untuk diterima. Seorang anak siswa SMK tadi punya yang namanya istilahnya wadah untuk mengembangkan kemampuannya dan yang ada di sekolah, ya, produk yang dari sekolah itu nanti bisa bersaing. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, tadi sudah ada yang namanya mekanisme SMK PLUD. Nah itu bisa dikembangkan untuk menjadi badan usaha yang nanti bisa menciptakan produk yang nantinya bisa membuat seorang siswa itu langsung tahu bahwa oh ini seperti ini prakteknya kalau di dunia industri, sehingga pada saat mereka lulus sudah dikejar-kejar industri mungkin ya mereka ada, tapi tetap industri kan ada keterbatasan tadi ya. Artinya bahwa mereka tidak harus kerja di industri, bisa saja mereka berusaha buat perusahaan sendiri setelah lulus dan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang lebih baik lagi. Cuman kalau orang bilang kalau seperti itu kan modalnya besar ya. Kalau kita selalu bilang modal ya tidak akan pernah dimulai, karena modal itu kan bisa jadi melalui pinjaman atau mungkin dari pihak-pihak lembaga yang bisa memberi bantuan modal. Nah mungkin itu Pak Yudi ya, mungkin itu masukan bagi kami akan sampaikan ke atasan kami bahwa ini salah satu hal yang perlu untuk dikedepankan. Tapi kalau untuk masalah pengembangan SMK-nya mungkin lebih baik lagi bahwa dinas pendidikan pasti akan membantu ya, karena memang kebetulan SMK kan ini ya di bawah dinas pendidikan. Jadi jangan sampai nanti industrinya sudah siap membantu ya, seperti tadi ya kita sudah sosialisasi seputar jurusan, industrinya sudah berjaya mau, SMK-nya belum siap karena ini karena itu dan sebagainya ya. Seperti tadi ya mungkin gurunya kurang, kemudian banyak yang mungkin masih belum siap menerima bantuan yang sifatnya bukan modal ya. Kalau modal pasti siap mereka, bantuan belanja modal pasti siap ya, menerima alat praktek atau mungkin menerima bangunan apa ini pasti siap. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya memang harus sinergi, nggak bisa langsung berjalan. Nah, ini nanti kita juga sampaikan ke tim koordinasi edukasi daerah bahwa seperti ini merupakan hal yang harus diprioritaskan. Nah ini mungkin salah satu anggota TKTV tadi ya dari Kadin. Ya, Kadin juga sudah sangat aktif dalam tim TKTV dan nanti bisa menjadi masukan bahwa produk dalam negeri ini dikedepankan dan sebisa mungkin SMK mempunyai produk sendiri. Kalau otomotif ya berarti bidang otomotif, dan itu bisa menjadi ikon dari masing-masing daerah. Tidak hanya satu SMK, tapi mungkin hampir semua SMK harus punya produk, atau mungkin bisa dikatakan apa ya, satu sekolah satu produk. Mungkin kita pernah dengar one village one produk, one pesantren one produk, ya. Mungkin one school one produk, bisa seperti itu. Ya mungkin itu Pak Yudi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Yudi. Ada lagi mungkin? Ya silakan Bu. Dari mana? Terima kasih. Saya mungkin tidak terlalu penting Pak, cuma saya keluarnya berdasarkan psikolog coba semua. Saya tadi menerima untuk ekspor Pak. Kalau dari data Pak tadi 2064 miliar gitu Pak ya. Yang saya terima tadi adalah bahwa yang ekspor itu adalah cenderung bahan mentah gitu ya. Kemudian untuk impornya yang 22,68 itu impornya non migas dan cenderung bahan jadi. Nah, saya dengar istilah mungkin
ekspor kan zaman kita di SD. Kalau saya ambil, saya tahun 1988, saya kelas 6 SD. Dan sekarang saya jadi guru, mungkin sudah 36 tahun. Kalau di SD sudah diceritakan Indonesia mengupayakan untuk ekspor jangan sampai bahan mentah. Ternyata hari ini saya dengar 2024 cenderung ekspornya bahan mentah. Iya. Apakah 36 tahun ini kita masih tetap seperti itu? Sedangkan salah satu contoh di SMK ada mata dikembangkan mata pelajaran PKK, produk Kewirausahaan dan kewirausahaan. Nah, sedangkan ini kan kita dituntut ada yang mungkin kalau dulu mata pelajaran kewirausahaan sehingga sudah ada perkembangan. Ternyata kalau lihat ekspornya kok masih mentah dan itu dipertahankan. Apa ya? Saya lihat kok nggak ada balance itu, Pak. Ada apakah di balik sebenarnya kok tetap selama mungkin lebih dari 36 kok masih cenderung ekspornya bahan mentah itu, Pak. Sedangkan impor saat ini kita lihat barang-barang jadi itu sangat murah sekali. Apa ini tidak bertolak belakang dengan pengembangan di SMK yang ada mata pengembangan untuk siswa mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan? Itu, Pak. Terima kasih. Ibu siapa? Haryani, Pak. Haryani dari Pasuruan. Iya. Ya, terima kasih Bu Haryani. Jadi ekspor untuk bahan mentah ini sebenarnya kita sudah berkurang banyak dengan adanya program hilirisasi. Jadi kalau dulu gap antara impor dan ekspor itu besar, banyak kita impor. Ya, yang ekspornya banyak yang sumber daya alam. Nah, sekarang kita lihat di situ bahwa ekspornya itu 20 ya, istilahnya impornya 22, bedanya sedikit. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha bagaimana surplus. Ya, kalau sudah surplus berarti ekspor lebih banyak. Cuma jangan sampai yang diekspor itu lebih banyak sumber daya alamnya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan program hilirisasi pemerintah itu bahwa memang kita sudah sangat berkurang dari yang kita ekspor sumber daya alam. Tapi kita tidak bisa kita tidak mungkin saksikan bahwa Indonesia ini karena terlalu kaya sumber daya alam itu masih banyak yang diekspor. Nah, contohnya lemak, minyak, hewan nabati itu yang ekspor. Nah, itu mungkin yang mentah hanya minyaknya ya. Tapi kalau maksudnya itu kan sebagian sudah ada yang olahan. Kayu dan barang dari kayunya pasti masih mentah ya. Tapi kalau barang dari kayu kan berarti sudah olahan. Artinya untuk yang sumber daya alam itu masih ada, tapi mungkin sudah berkurang sangat besar. Dan nilai ekspor itu sudah cukup naik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kayak tembaga, nah ini tembaga ini kan masih mentah ya. Ikan masih mentah. Nikel, Pak. Nikel. Langsung cukup besar. Artinya kita sudah nikel kan kita stok untuk ekspornya. Jadi ini kan yang hitungannya cukup besar aja. Tapi yang lain masih ada. Cuma kalau beberapa komoditas yang sumber daya alam yang sangat sesuai dengan impor kan ada yang sudah dihentikan ekspornya. Minyak kan sempat dulu pernah dihentikan. Terus waktu harga minyak tinggi, minyak goreng ini. Nah itu sekarang sudah lumayan karena harga minyak nggak terlalu tinggi. Kalau dulu tuh ya cukup besar harganya. Nah tapi kan kita juga harus tahu bahwa tidak mungkin semua komoditas itu tidak ada yang komoditas dalam negeri yang sumber daya alam tidak ada yang kita ekspor, pasti tetap ada. Cuman harus terus kita kurangi atau kita substitusi. Artinya gini, kalau memang kita biasanya impor sesuatu ya barang, contohnya yang dulu sempat naik harganya itu tepung terigu ya misalnya. Nah itu kita harus bisa tahu bahwa penggantinya apa supaya kita nggak tergantung sama tepung terigu. Nah tapi karena mungkin kita masih belum mass production, kita produksinya itu masih belum massal, harganya masih kalah sama tepung terigu, sehingga pada saat harga tepung terigu turun lagi yang dulu kita pakai untuk mengganti tepung terigu ya agak berkurang lagi. Nah ini memang kita masih dalam proses untuk terus-menerus meningkatkan istilahnya
atau mengurangi ekspor sumber daya alam, tapi bukan berarti terus hilang sama sekali, karena untuk produk-produk tertentu yang produknya itu sangat besar diproduksi di Indonesia, dihasilkan oleh Indonesia, itu sudah banyak yang di stop atau dikurangi, begitu Bu. Artinya kita sudah lumayan dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu mungkin 10 besarnya bisa jadi sumber daya alam semua. Kalau sekarang kan kayak perhiasan itu kan yang sudah diolah gitu. Ya, perhiasan itu sekarang paling tinggi ya. Perhiasan. Kemudian ada di situ kertas itu sudah diolah dari sumber daya alam. Bahan kimia juga sudah olah nikam, perabot, penerangan rumah itu juga sudah olahan semua. Jadi tidak semuanya sumber daya. Cuman memang kita harus tetap berusaha. Makanya tadi saya sampaikan sumber daya masih ada ya. Dan kita harus tetap berusaha bagaimana itu bisa diolah di dalam negeri. Jadi pada saat ekspor itu sudah berulang. Istilahnya pemerintah saya hilirisasi. Hilirisasi itu kan sesuatu yang ada di bahan baku di hulu itu bisa diolah menjadi produk, entah itu produk setengah jadi atau sampai produk jadi. Ya itu Bu Arya.